Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang golongan yang mencintai sholawat dan baginda mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat Jibril untuk kita semua. Di sore yang sangat cerah dan berbahagia ini, kita dendangkan song Istru Sholawat Jibril. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang like, yang subscribe di channelnya Abdul Qahar Official, atau yang request di 081285366252, atau di akun Abdul Qahar, channelnya Abdul Qahar Garut Selatan, Abdul Qahar 0810. Semoga Allah membalasnya dan berikan kebahagiaan. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yaitu dakwah dalam perspektif Al-Qur'an. Yang menulis buku ini ya adalah Dr. Haji Asep Muhyiddin MA. Sekarang menjadi Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MA. Kita buka ya, dakwah dalam perspektif Al-Qur'an. Dakwah apa yang disebut Al-Qur'an. Kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita daftar isinya, lihat di sini ada pendahuluan. Bab kedua adalah posisi filosofi dan terma dakwah dalam Al-Qur'an. Kita buka nomor 29. 29. Ini komplit ya, bukunya bagus. Karena di sini ada footnote ya, keterangan yang bisa kita lihat di buku-buku yang lain. Kita nomor 29. Posisi, filosofi, dan terma dakwah dalam Al-Quran. A. Al-Quran sebagai kitab dakwah. Al-Quran sejak pertama kali ditulis, sekarang dan di masa mendatang selalu menjadi sumber rujukan dan inspirasi dakwah. Pernyataan itu diperkuat beberapa bukti dan argumentasi, baik secara normatif atau secara empirik seperti berikut ini. Pertama, keberadaan Al-Quran sebagai wahyu atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah atau ya, mempunyai identitas mutlak dan universal sehingga nilai keberlakuannya tidak terbatas oleh dimensi waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang, dan dimensi ruang atau tempat di sana, di sini, dan di situ. Ya, hal ini kemudian dikenal dengan proposisi yang menyebutkan solihun likulli zamanin wa makanin. Yang kedua, kandungannya banyak memuat pesan moral tentang dakwah, yakni upaya seruan, ajakan, bimbingan, dan arahan menuju as-sirat ya al-mustaqim dinil Islam, kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran secara khusus banyak memuat dan memperkenalkan istilah-istilah dakwah seperti yanhauna 'anil munkari ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi basyiran wa nadhiran balagul mubin. Yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi basyiran wa nadhiran balagul mubin. Seperti itu. Secara eksplisit, terma dakwah dalam Al-Quran adalah yang diungkapkan dan ekspresi perintah atau amr. Yang kedua, amr di sini, hal itu dapat dilihat antara lain dengan kata ud'u, Quran surah An-Nahl 16:125, kata wal takum minkum, Quran surah Al-Imran ya, atau 104 kata kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itu. Secara eksplisit tadi diungkapkan dalam ekspresi perintah amar yang kedua tadi ya. Yang kelima, telah terbukti dalam sejarah Al-Quran mampu menjadi motivasi, motivator, bahkan jadi subjek dan inspirasi perubahan sebuah peradaban manusia dalam kondisi jahiliyah, gelap gulitaan atau zulumat, menuju kehidupan keterang benderangan ya, menuju ke terang benderang
penerangan. An-nur atau bercahaya, atau yuhriju hum minaz dzulumati ilan nur. Yang ketiga di sini tema tersebut banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ya, 257, Quran surah Al-Maidah ayat 5 ya. Al-Qur'an melahirkan sebuah ajaran masyarakat, perantara sosial, kebudayaan, dan peradaban baru. Seperti itu. Sebagai kitab dakwah artinya ia menjadi sumber rujukan dasar dan referensi otentik tentang keapaan, kebagaimanaan, dan keuntukan dakwah. Dan tentang posisi Al-Quran sebagai kitab dakwah ini, Sayyid Qutb menulis, Al-Quran merupakan kitab dakwah yang memiliki ruh ya, membangkitkan, yang berfungsi sebagai penguat, yang berperan sebagai penjaga, penerang, dan menjelas, yang merupakan tempat kembali satu-satunya bagi para penyeru dakwah dalam mengambil rujukan dalam melakukan kegiatan dakwah dan dalam menyusun suatu konsep gerakan dakwah selanjutnya. Yang keempat di sini, Sayyid Qutb Fikih Dakwah, Jakarta, Pustaka Amani 1995 halaman 1. Al-Quran menyentuh banyak aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dan kewajiban manusia untuk berdakwah gitu. Oke. Terus kan ada filosofi dakwah Quran nih. Esensi dari kandungan makna dakwah adalah adanya unsur upaya yang serius dan dinamis. Al-Quran sebagai rujukan dakwah ya, masdar ad-dakwah, di samping hampir semua terna dakwah yang diintrodusir ya, diekspresikan dengan kata kerja, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Sebelah di sini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Al-Quran ya. Terus ada yang disebut di sini dimensi dakwah, definisi dakwah. Ya, ada definisi dakwah yang menekankan pengorganisasian dan pemberdayaan sumber daya manusia atau halayak. Ada definisi dakwah yang menekankan sistem dan menjelaskan kebenaran. Ada yang kelima, di definisi dakwah yang menenangkan urgensi pengamalan aspek pesan dakwah ajaran Islam. Seperti itu. Allah dengan membenarkan dan menaati segala yang diperintahkan. C. Di sini A. Mengimani Allah, mengimani segala ajaran yang dibawa oleh semua utusan Allah, definisi dakwah yang menenangkan urgensi pengamalan aspek pesan dakwah ajaran Islam. Terus yang C. Menegakkan pengikraran syahadatain, ikrar ya. Yang D. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan saum bulan Ramadan, ini rukun Islam termasuknya ya. Ini perlu kita kaji buku ini karena dalam banget, harus tenang membacanya dan santai. Karena di sini komplit dan definisi dakwah, urgensi dakwah, fungsi dakwah gitu. Di sini ada aktivitas menuju dakwah profesional. Jadi kita bikin skema pemahaman dulu apa yang kita dakwahkan itu. Yang kedua, persepsi, aktivitas, tindakan, sikap, kesadaran. Indikasi, aktivitas, apa, siapa, kapan, di mana, melalui apa, dengan cara bagaimana. Bagaimana kita dakwah kita nyampe, ada yang dengan dari seni, ada dengan dakwah bilhal, melakukan sholat, melakukan kebaikan, amal soleh, itu dakwah juga. Menyeru dalam kebaikan, sebelum menyeru kita melaksanakan sholat dulu, melaksanakan ibadah dulu, melaksanakan ya namanya peribadahan yang benar-benar dikagumi. Minum dulu guys. Unsur rukun dakwah, materi, dai, mad'u, waktu, tempat, saran, dan metode harus diperlukan. Ada penenangan, melihat fungsi manajemen, planning, organizing, actuality, dan controlling.
dakwah profesional, sistematis, akademis, profesional. Jadi guys, ada terma-terma dalam Al-Quran. Ada terma-terma dalam Al-Quran. Hakikat dakwah berdasarkan Quran. Surah kitab dakwah antara lain disebutkan dalam Quran surah An-Nahl 16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, ya, wajadilhum billati, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang asak-asak teuing masak jengkol taduh tutung ya mah. Bun? Ditemani ngaji ini dengan masak jengkol. Ya, masak jengkol dan cabai, akhirnya terobsesi ya, gak apa-apa ditemani itu ya. Aduh, jadi pengek ya. Gak apa-apa ya. Doakan aja punya studio dan ruang khusus. Ini masih nyatu dengan rumah, jadi warawiri kesana kemari. Tapi dakwah itu tidak mengenal waktu dan tempat. Dimanapun kita berada harus menjadikan pelopor bukan pengekor, harus menjadi subjek bukan predikat, harus menjadikan nomor 1 bukan nomor 2 dalam kebaikan. Berdasarkan isyarat-isyarat tersebut, hakikat dakwah dapat dirumuskan sebagai kewajiban mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijak, tegas dan benar, hikmah, pelajaran yang baik, ya, mau'izatul hasanah. Jadi perspektif dalam dua, ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Dalam berdakwah itu menyampaikan surah ayat berapa? Ma'ruf an nahi anil munkar. Allah Subhanahu berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Artinya Allah alam bil muradi, hendaklah adalah di antara umat yang menyeru kepada al-khair, kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah kemunkaran dan memerintahkan kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. 29. Lihat Quran surah Ali Imran 3:104. Dari tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 tingkatan perintah suci yang amat penting bagi manusia, bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Pertama, seruan kepada yang khair, ajak dalam kebaikan. Ayo kita zakat, ayo kita haji, ayo kita sholat, ayo kita bersosialisasi, ayo kita menolong orang lain, ayo kita membuat masjid, ayo kita membuat tempat untuk beribadah, seperti itu. Itu. Kedua, anjuran dengan yang ma'ruf dan ma'ruf, kebaikan. Ketiga, penjagaan atau pencegahan dari yang munkar, dicegah. Ada yang mabok, ya kita cegah. Ada yang mencuri, ada yang menghina orang, ada yang melecehkan, ada yang sebagainya, ya. Dan nahi munkar ketika istilah ada di atas syarat dan padat dengan maka yang tidak mudah dipindahkan ke bahasa lain. Setiap usaha pemindahan pada bahasa lain melalui penerjemahan. Gitu guys ya. Jadi dakwah itu kita sederhananya ya minimal dakwah untuk keluarga kita, seperti itu.
Terus surah Al-Baqarah 263 disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasbauha adaw wallahu ghaniyyun halim. Wallahu a'lam bil murad. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi oleh sesuatu yang menyakitkan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita disakiti orang, kita ibarat kita melempar buah, jatuh buah. Kita ketika dilempar orang, jangan dilempar lagi, senyum dan berikan dia sedekah. Itu yang paling bagus. Ada lagi surah ayat sebelumnya, yakni ayat 262 dan sesudahnya, yakni ayat 27 terdapat keterangan. Alladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi tsumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka itu tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Wah, gua mah udah sedekah ke masjid ini 1 miliar, yang ini 2 miliar, yang ini 4 juta. Wah, diomongin. Karena pemberiannya tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 43 di sini adalah lihat surah Al-Baqarah 262. Ada lagi, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Jadi kita bersedekah sekecil apapun Allah catat. Jangan takut. Di sini ada lagi lihat Quran 43 di sini adalah Al-Baqarah ayat 2. Ya, Al-Baqarah ayat 262. Ini ya. Bermanfaat. Terus lagi ada yang di sini la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa may yaf'al dzalika batigha maradatillah. Ya, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wallahu a'lam, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan neraka, tidak ada, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau membuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian, kerukunan. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sedekah tidak terperintah ke siapapun, dia akan mendapat pahala yang besar. Bisikan menganjurkan orang itu bersedekah atau memberi sesuatu, terutama harta atau kekayaan, kepada orang lain. 2, berbuat ma'ruf. 3, berbuat islah. Ya, boleh. Ada lagi di sini yang menerangkan ayat ini. Ya. Jadilah segitu saja untuk pertemuan kali ini, dakwah dalam perspektif Al-Quran, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MA, dosen dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Sunan Gunung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kritik dan sarannya ditunggu demi kelancaran kami dalam menyampaikan pesan dan kesan ini. Khutbah sebab wada makadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.